Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Irustia dari Prodi PPKN semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam video kali ini, saya akan mereview materi sejarah dan aplikasi e-learning di berbagai negara untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan e-learning yang diampu oleh Bapak Muhibudin. Yang pertama, yaitu mengenai sejarah e-learning. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwasannya sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang begitu pesat yang mengharuskan kita untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut agar kita tidak ketinggalan dari perkembangan iptek tersebut. Utamanya bagi generasi milenial ini pastinya tidak asing dengan perkembangan teknologi. Utamanya di era pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, e-learning sangat sekali dibutuhkan atau lebih sering digunakan, bahkan digunakan dalam berbagai kegiatan mulai dari belajar, bekerja, sehingga e-learning sangat dimanfaatkan di situasi pandemi COVID-19 ini. Lalu sebenarnya bagaimana sih sejarah e-learning itu sendiri? Sejarah e-learning dimulai pada saat diperkenalkannya oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer dengan komputer bernama Plato. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, pada tahun 1990 di era CBT atau Computer Basic Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan di PC maupun dalam CD-ROM. Isi materi yang di dalam CBT ini bisa berupa tulisan, audio, maupun video. Kemudian pada tahun 1997, seiring diterimanya CBT di kalangan masyarakat, maka CBT hadir sebagai paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Kemudian pada tahun 1997, LMS atau Learning Management System mulai bermunculan dikarenakan dengan perkembangan teknologi internet, kemudian jarak yang memisahkan untuk agar bisa memudahkan dalam pembelajaran maupun kegiatan yang lain. LMS muncul yang satu dengan yang lainnya sehingga memiliki kesetandaran yang bisa bersandingan. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1999 sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web itu bermunculan di mana perkembangan LMS menuju e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajar maupun administrasi belajar mengajar. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Itulah tadi sejarah perkembangan atau sejarah singkat dari adanya e-learning, dimulai dari adanya CBT, kemudian CBT berkembang menjadi CBT yang lebih berbentuk paket, kemudian menjadi LMS, kemudian LMS menjadi web. Lalu slogan yang digunakan dalam e-learning yaitu Content is king dan conversation is queen, yang sepantasnya harus diketahui oleh para kreator bahwasanya dalam menampilkan sebuah penyampaian atau informasi haruslah yang berkualitas, bisa diterima dengan baik dan bisa diakses dengan mudah dan bisa diikuti dengan menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi e-learning di berbagai negara. Yang pertama yaitu ada di Amerika. Di Amerika ada sistem e-learning disebut dengan Open Courseware atau OCW, di mana OCW ini merupakan terobosan pembelajaran yang bisa dilakukan pembelajar melalui tatap muka maupun tatap muka di dunia maya menggunakan asinkron maupun sinkron. Di dalam OCW ini kita bisa memanfaatkan laman untuk belajar apapun, mulai dari ilmu sosial, sains, matematika, fisika, dan lain-lain. Kemudian di Inggris, di negara Inggris, pemanfaatan e-learning sudah dimulai dari sekolah dini sampai perguruan tinggi yang memanfaatkan e-learning, utamanya di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa di sana lebih sering menghabiskan waktu literaturnya di dalam perpustakaan.
Lalu mungkin di Indonesia, utamanya di era pandemi ini, aplikasi e-learning yang bisa digunakan yaitu adanya Google Classroom, kemudian Zoom, dan utamanya di Unmuh Ponorogo sendiri kita mempunyai aplikasi e-learning yaitu Bebas Umpo yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran selama era pandemi ini. Mungkin itu sedikit penjelasan atau review materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.